Halo, berjumpa kembali bersama kami Bang Alur. Di video ketiga ini, kami pastinya akan memberikan Anda sebuah tontonan yang seperti biasanya. Dan kita masih membahas seputar dunia perfilman polisi. Bagaimana kabar Anda? Baik kan pastinya? Apakah Anda sudah subscribe? Jika belum, jangan ragu, langsung saja sikat tombol subscribe-nya. Dan aktifkan notifnya agar Anda bisa berlangganan video kami secara gratis. Perlu Anda ketahui jika film yang berjudul Shockwave ini dibintangi oleh bekas gebetan saya yang bernama Andy Lau. Dia juga merupakan produser pada film ini yang dirilis pada tahun 2017. Cerita ini pastinya amat sangat seru dan dapat membuat Anda baper. Mulai dari kisah cinta Andy Lau hingga kisah di mana dia harus melalui tekanan berat dari komplotan penjahat yang dipimpin oleh Peng Hong. Tujuan keji dari komplotan ini adalah menguras keuntungan atas kerusuhan yang mereka perbuat. Mereka melakukan teror bom di mana-mana agar harga saham anjlok, dan di sanalah kesempatan mereka untuk meraup keuntungan. Baiklah, kita jangan menghabiskan waktu lagi, langsung saja kita kupas isi dari film yang berjudul Shockwave ini. Di awal film diceritakan jika Andy Lau tengah menyamar menjadi salah satu dari komplotan mereka. Dan disinilah awal dimana mereka mencoba untuk menyusun semua rencana busuk mereka. Tujuan utama mereka mencuri uang yang ada di bank ternama di Hong Kong. Setelah perampokan terjadi, mereka pun langsung bergegas untuk melarikan diri dan Andy Lau masih mengikuti mereka dalam satu mobil. Melihat perilaku adik dari Peng Hong ini, lambat laun Andy Lau pun tidak dapat menahan diri lagi. Sehingga dia pun lepas kendali dan mencoba untuk mengeksekusi dua orang yang ada di depannya. Setelah penembakan dan pertikaian yang terjadi di mobil tersebut, polisi pun berhasil mengepung dua orang ini. Namun bos besar dari komplotan ini, yang bernama Peng Hong, berhasil kabur. Oh ya, jika bagi Anda yang ingin melihat full movie dari Shockwave ini, Anda bisa langsung masuk ke situs kami yang tertulis di kolom deskripsi. Untuk menghibur diri, Andy Lau pun nongkrong di bar dan menegak sedikit minuman, agar lebih merelaksasikan dirinya. Tiba-tiba dia berjumpa dengan wanita yang di saat itu sangat mabuk keras dan melakukan keonaran. Setelah selesai dari acara malam itu, Andy Lau pun melihat wanita itu muntah di tengah jalan. Anehnya, mereka berdua bisa masuk dalam satu taksi, dan wanita yang bernama Lee ini langsung bersandar di tubuh Andy Lau. Lalu, Andy Lau pun mengantarkan wanita ini ke sebuah hotel dan menugaskan polwan untuk mengurus dirinya. Bayangkan saja, jika bukan Andy Lau pada saat itu, mungkin saja wanita ini sudah berbadan dua. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Andy Lau juga telah mengetahui status dari wanita yang bernama Lee itu. Ternyata dia adalah seorang guru yang mengajar di Cina Daratan. Andy Lau pun langsung menghampiri Lee di sekolah di mana dia mengajar. Disinilah awal kisah cinta Andy Lau dan Lee berlangsung ke jenjang yang berikutnya. Andy juga telah mengajak wanita ini untuk menghadiri acara pemberian penghargaan dirinya sebagai polisi terbaik dalam penjinakan bom. Mari kita memasuki sisi teror di film ini. Di pertengahan film ini, Anda semua akan dibuat jantungan dengan adanya teror 4 bom di 3 lokasi yang berbeda. Pertama, teror bom yang dilokasikan pada pembangunan sebuah gedung di tengah kota yang berhasil Andy jinakan sendiri. Kedua, bom yang berhasil diledakkan di mobil temannya, tepat setelah acara pemberian penghargaan dirinya. Teror ketiga ini sedikit unik, di mana teror bom yang menggunakan rice cooker ini diisi dengan C4, dan berhasil dijinakkan oleh dirinya menggunakan pakaian penjinak bom. Ternyata setelah penjinakan bom rice cooker ini, mereka terlihat lengah dan dilanjut lagi teror bom keempat, menggunakan mainan mobil-mobilan yang di atasnya terdapat sebuah bom. Setelah mereka ketahui keadaan bom tersebut, mereka segera bergegas menuju TKP tersebut. Dan ternyata bom yang dikirimkan oleh komplotan Peng Hong ini 3 menit lagi akan meledak. Dengan terburu-buru, Andy Lau dan rekannya pun mengambil bom ini dan menuju ke tepi laut kota. Sebelum mereka melemparkan bom tersebut, Andy juga sempat mengambil foto agar dia dapat jadikan kenangan dan analisa lebih lanjut. So, kita kembali lagi di kisah cinta Andy Lau, di mana malam itu Andy Lau tidak dapat tidur dengan nyenyak dikarenakan memikirkan semua kejadian yang dia alami. Perlu kita ketahui bersama sobat, Andy tidak tidur semalaman tapi wajahnya tetap ganteng. Gimana bisa coba kalau dengan kita? Di scene inilah suasana semakin menegangkan, di mana komplotan Peng Hong melakukan aksi terakhir mereka. Mereka mulai menyekap semua tawanan yang ada di terowongan, dengan menutup kedua ujung dari terowongan tersebut. Setelah penyekapan, komplotan ini berhasil memainkan emosi tim polisi yang dipimpin oleh Andy. Mereka pun berhasil mengetahui identitas dari pria yang merupakan salah satu dari anggota kepolisian.
Kejinya, pria tersebut pun dipaksa untuk mengenakan bom yang telah direkatkan di tubuh pria tersebut. Andy sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjinakkan bom ini. Namun apa daya, bom ini tidak dapat berhasil dijinakkan dan pria tersebut pun hancur berkeping-keping. Pada scene ini, semua tim polisi mengalami beban mental yang besar, dikarenakan mereka berpikir jika kasus ini tidak dapat mereka menangkan. Tidak hanya sampai di sini, Peng Hong juga memberikan informasi kepada Andy jika akan ada ledakan berikutnya yang telah mereka siapkan di awal cerita film ini. Mereka telah meletakkan bom di 3 taksi yang pertama mereka gunakan di awal. Andy pun bergegas mencari keberadaan taksi tersebut. Dan ternyata, di dalam bagasi taksi tersebut terdapat Lee yang mereka ikat, dan di genggaman tangannya terdapat granat. Andy pun mulai menenangkan Lee, dan berusaha untuk membantunya menyelesaikan hal tersebut. Setelah berhasil mereka lepaskan, mereka pun lari sekencang-kencangnya untuk menghindar dari ledakan bom tersebut. Setelah itu, tim kepolisian pun berhasil meringkus Peng Hong dan menangkap dirinya hidup-hidup. Nah, kita sudah memasuki akhir dari teror bom di film ini, di mana Andy harus melakukan penjinakan bom yang terletak di kedua sisi dari ujung terowongan ini. Namun naasnya, Andy salah menggunting dari salah satu kabel yang merekat di bom tersebut dan akhirnya ledakan pun terjadi dan menewaskan dirinya dan anggota di mana yang membantu Andy menjinakkan bom tersebut. Sekian alur cerita dari Shockwave yang dapat kami berikan kepada Anda. Jika ada kesalahan, mohon beri koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.